Geda-gedi, oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello friends, perkenalkan saya Karin Syahila, NIM 081011, semester 2 program studi Administrasi Publik. Oke friends, setelah perkenalan ayo kita masuk ke materi kali ini. Materi yang akan kita bahas pada kali ini adalah klasifikasi data. Pengertian klasifikasi data. Klasifikasi adalah tindakan atau proses membagi sesuatu ke dalam kategori atau kelompok berdasarkan kriteria tertentu. Sedangkan data adalah sekumpulan fakta, angka, atau informasi yang dapat diolah dan dianalisis. Data dapat berupa angka, teks, gambar, suara, atau bentuk lainnya. Bisa dikatakan bahwa klasifikasi data adalah proses pengelompokan data ke dalam kategori atau kelas tertentu berdasarkan karakteristik atau atribut yang dimilikinya. Tujuan dari klasifikasi adalah untuk memudahkan analisis, pengolahan, dan pengambilan keputusan berdasarkan data yang telah dikelompokkan. Beberapa pendapat ahli mengatakan, menurut Kristanto, mengemukakan bahwa data adalah fakta mentah yang dapat mengurangi ketidakpastian tentang keadaan dan peristiwa. Menurut Arikunto Suharsimi, menyatakan bahwa data adalah serangkaian fakta dan angka yang digunakan untuk menyusun informasi. Klasifikasi data penting untuk memudahkan pengolahan dan analisis data. Selanjutnya kita akan masuk pada pembagian klasifikasi data. Yang pertama ada sumber data. Sumber data adalah referensi atau asal informasi yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data. Pertama, data internal. Data internal adalah informasi yang berasal dari dalam organisasi atau perusahaan itu sendiri. Contohnya itu, laporan penjualan. Tim penjualan menganalisis data penjualan bulanan untuk mengidentifikasi produk yang paling laku dan merencanakan strategi pemasaran yang lebih efektif. Kedua, data eksternal. Data eksternal adalah informasi yang berasal dari luar organisasi. Contohnya itu, perencanaan perjalanan, ulasan hotel dan restoran. Sebelum memesan hotel atau restoran, banyak orang mencari ulasan di situ seperti TripAdvisor, Google Reviews, atau Yelp. Data eksternal ini membantu mereka memilih tempat yang sesuai dengan preferensi dan anggaran mereka. Bagian kedua ada cara memperoleh klasifikasi data. Pertama, data primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber penggunaan data. Contohnya yaitu wawancara untuk penelitian. Seorang mahasiswa melakukan wawancara dengan para ahli di bidang kesehatan untuk mendapatkan informasi mendalam tentang dampak pola makan terhadap kesehatan. Kedua, data sekunder. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan di masa lalu oleh orang lain, tetapi dibuat tersedia untuk digunakan orang lain. Contohnya yaitu artikel dan jurnal ilmiah. Seorang mahasiswa menggunakan artikel dan jurnal ilmiah yang telah dipublikasikan untuk mendapatkan informasi tentang topik penelitian mereka. Data ini memberikan dasar teori yang kuat untuk penelitian yang sedang dilakukan. Bagian ketiga ada waktu pengumpulan klasifikasi data. 1. Data cross-sectional. Data cross-sectional ialah jenis data yang dikumpulkan dengan mengamati banyak subjek penelitian seperti individu, perusahaan, negara, atau wilayah pada satu titik atau periode waktu. Contohnya, studi perbandingan. Seorang peneliti membandingkan hasil ujian siswa dari beberapa sekolah di satu kota pada tahun yang sama. Data yang dikumpulkan mencakup nilai ujian siswa dari berbagai sekolah, memungkinkan analisis perbandingan kinerja akademik. Kedua, data time series. Data time series ialah rangkaian titik data yang diindeks atau terdaftar atau dibuat grafiknya dalam urutan waktu. Contohnya, peramalan penjualan. Sebuah perusahaan retail mengumpulkan data penjualan bulanan selama beberapa tahun untuk memprediksi penjualan di masa depan. Dengan menggunakan data time series, perusahaan dapat mengidentifikasi pola musiman dan tren yang dapat mempengaruhi penjualan. Bagian keempat ada jenis klasifikasi data. 1. Data nominal. Data nominal adalah jenis data yang digunakan untuk mengkategorikan atau mengelompokkan objek tanpa urutan atau peringkat. Data ini hanya memberikan label atau nama, contohnya, jenis pekerjaan. Dalam sebuah perusahaan, data nominal dapat digunakan untuk mengelompokkan karyawan berdasarkan jenis pekerjaan mereka, seperti manajer, staf administrasi, teknisi, dan lain-lain. Kedua, data ordinal. Data ordinal adalah jenis data yang memiliki urutan atau peringkat, tetapi jarak antara peringkat tidak dapat diukur secara tepat. Data ini menunjukkan hubungan lebih besar atau lebih kecil. Contohnya, saat kita ingin mengisi survei kepuasan pelanggan, Anda mungkin diminta untuk menilai layanan dengan pilihan seperti sangat puas hingga tidak puas. Ini adalah data ordinal karena ada urutan dalam tingkat kepuasan. Ketiga, data interval. Data interval adalah jenis data yang memiliki urutan dan jarak yang sama antara nilai-nilai, tetapi tidak memiliki titik nol yang absolut. Artinya, nol tidak menunjukkan ketiadaan. Contohnya, suhu dalam Celcius atau Fahrenheit. Misalnya, 0 derajat Celcius tidak berarti tidak ada suhu.
tetapi hanya titik referensi. Ketika kita melihat suhu di termometer, suhu yang ditunjukkan misalnya 25 derajat Celcius adalah data interval. Kita dapat mengatakan bahwa 30 derajat Celcius lebih panas daripada 20 derajat Celcius, tetapi tidak bisa mengatakan bahwa 0 derajat Celcius berarti tidak ada suhu. Keempat, data rasio. Data rasio adalah jenis data yang memiliki semua karakteristik data interval, tetapi juga memiliki titik nol yang absolut. Ini berarti bahwa 0 menunjukkan ketiadaan. Contohnya, berat, misalnya 0 kg berarti tidak ada berat. Panjang, misalnya 0 cm berarti tidak ada panjang. Pendapatan, misalnya 0 rupiah berarti tidak ada pendapatan. Ketika kita mengukur berat badan misalnya 50 kg, itu adalah data rasio. Dapat mengatakan bahwa 50 kg 2 kali lebih berat daripada 25 kg, dan 0 kg berarti tidak ada berat. Bagian kelima ada sifat data. Sifat data merujuk pada karakteristik atau atribut yang dimiliki oleh data yang dapat mempengaruhi cara data tersebut dikumpulkan, dianalisis, dan diinterpretasikan. Data kualitatif. Data kualitatif adalah jenis data yang bersifat deskriptif dan tidak dapat diukur dengan angka. Data ini biasanya digunakan untuk menggambarkan karakteristik, sifat, atau kualitas dari suatu fenomena. Contoh data kualitatif, wawancara. Seorang peneliti melakukan wawancara dengan guru tentang pengalaman mereka dalam mengajar di sekolah. Hasil wawancara mencakup pendapat, perasaan, dan pengalaman pribadi guru. Data kuantitatif. Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur dan dinyatakan dalam bentuk angka. Data ini sering digunakan untuk analisis statistik dan memungkinkan peneliti untuk melakukan perbandingan dan generalisasi. Contoh data kuantitatif. Pengukuran. Peneliti mengukur tinggi badan siswa di sekolah dan mencatat hasilnya dalam sentimeter, misalnya 150 cm, 160 cm, 155 cm, dan seterusnya. Kita sudah sampai akhir nih friends. Gimana, apakah kalian paham tentang klasifikasi data? Sebagai kesimpulan untuk kita semua, klasifikasi data adalah proses pengelompokan data ke dalam kategori atau kelas tertentu berdasarkan karakteristik atau atribut yang dimilikinya. Data dapat dibedakan menjadi dua sumber utama. Data internal informasi dari dalam organisasi dan data eksternal informasi dari luar organisasi. Data juga dapat diperoleh dari data primer dikumpulkan langsung dan data sekunder dari sumber yang sudah ada. Dalam hal waktu pengumpulan, data dapat berupa cross-sectional dikumpulkan pada satu titik waktu atau time series dikumpulkan dalam interval waktu yang teratur. Jenis data dibagi menjadi nominal tanpa urutan, ordinal dengan urutan, interval jarak sama tanpa titik nol, dan rasio jarak sama dengan titik nol absolut, serta sifat data terbagi dua, kualitatif dan kuantitatif. Memahami klasifikasi data dan sifat data sangat penting untuk analisis yang efektif dalam pengambilan keputusan yang tepat. Sekian penjelasan yang saya berikan friends, semoga bisa memberikan manfaat bagi saya dan kalian ya friends. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.